Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani, NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai posting ke buku besar dan buku besar pembantu pada mata kuliah pengantar akuntansi. Apa sih pengertian dari buku besar itu? Jadi, buku besar adalah kumpulan dari akun-akun atau perkiraan untuk mencatat perubahan harta, kewajiban, modal, seperti kas, piutang dagang, utang dagang, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Setiap akhir bulan setelah jurnal khusus selesai dikerjakan, langkah berikutnya adalah memposting jurnal khusus tersebut ke dalam akun-akun buku besar utama. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, sumber pencatatannya berasal dari jurnal khusus atau rekapitulasi jurnal khusus. Yang kedua, pencatatannya secara kumulatif tiap akhir bulan. Dan yang ketiga, disusun berdasarkan tata urutan akunnya. Langkah-langkah pemindah bukuan atau posting dari jurnal khusus ke buku besar yaitu: yang pertama, menulis tanggal akhir bulan pada kolom tanggal akun buku besar. Yang kedua, mengisi kolom keterangan dan referensi pada buku besar dengan nama dan nomor halaman jurnal. Yang ketiga, memindahkan saldo yang ada pada kolom debit atau kredit pada jurnal khusus ke dalam masing-masing akun buku besar yang bersangkutan. Jika buku besar bentuknya saldo tunggal atau saldo rangkap, langsung dicari saldonya. Yang keempat, memberikan nomor akun di bawah jumlah akun yang terdapat di dalam jurnal khusus. Untuk akun yang disediakan kolom khusus dan di kolom ref, untuk akun yang terdapat di dalam kolom serba-serbi dan jurnal umum. Yang kelima, agar tidak terjadi kejanggalan jumlah atau saldo pada akun buku besar, sebaiknya posting dari jurnal khusus ke akun buku besar dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Dan yang kelima yaitu jurnal umum. Pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara tidak rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Jadi, catatan yang ada di dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari salah satu buku besar umum, yaitu rincian hutang dan piutang. Dalam buku besar pembantu ini memiliki fungsi yaitu untuk merinci transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan akun perkiraan piutang maupun utang yang terjadi secara rutin atau berulang-ulang. Buku besar sendiri dikelompokkan menjadi buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Dalam buku besar pembantu, pada perusahaan dagang pada umumnya terdapat 3 buku besar pembantu, yaitu yang pertama, buku besar pembantu piutang dagang atau Account Receivable Subsidiary Ledger. Dan di mana buku besar pembantu piutang dagang ini adalah buku tempat untuk mencatat rincian piutang perusahaan menurut nama pelanggan atau debitur. Dalam buku besar pembantu piutang dicatat perubahan piutang atau tagihan kepada perusahaan atau debitur secara individual atau perusahaan tertentu saja. Yang kedua, ada buku besar pembantu utang dagang atau Account Payable Subsidiary. Buku besar pembantu utang dagang ini adalah buku tempat mencatat rincian utang perusahaan menurut nama kreditur. Dalam buku besar pembantu ini dicatat perubahan utang kepada kreditur secara individual atau khusus. Dan yang ketiga, ada buku pembantu persediaan barang dagang, yaitu tempat mencatat secara rinci mutasi atau bertambah dan berkurangnya persediaan barang dagang. Buku pembantu persediaan barang dagang ini biasanya dipakai jika perusahaan menerapkan sistem pencatatan persediaan sistem perpetual. Dari mana sih sumber pencatatan buku besar pembantu itu? Jadi, sumber pencatatan buku besar pembantu itu terdapat dari bukti-bukti transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan, baik terhadap utang ataupun piutang. Perusahaan adalah sumber pencatatan dalam buku besar. Contohnya adalah faktur penjualan, faktur pembelian, bukti penerimaan kas, dan pengeluaran kas ataupun nota debit dan nota kredit.
Bentuk buku besar pembantu. Buku besar pembantu piutang dan hutang secara garis besar memiliki format yang sama dengan buku besar utama. Perbedaan yang terjadi adalah pada buku besar pembantu membuat nama dan kode tertentu. Contohnya seperti digambar di bawah ini. Daftar saldo buku besar pembantu. Pada tiap akhir periode tertentu atau misalnya pada akhir bulan akan dibuatkan daftar saldo. Masing-masing jenis buku pembantu tersebut yaitu daftar saldo piutang dari buku besar pembantu piutang dan daftar saldo utang dari buku besar pembantu utang perusahaan. Jumlah daftar saldo baik piutang maupun hutang seharusnya sama dengan akun piutang dagang dan hutang dagang yang ada di dalam buku besar umum. Apabila terdapat perbedaan jumlah, artinya terdapat kesalahan pencatatan. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut bisa dengan menggunakan jurnal koreksi. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.